senang sekali. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas ini seri kelanjutan dari riwayat hidup Buddha Gautama. Tentunya banyak sekali yang sudah dijabarkan oleh Sang Buddha semasa beliau aktif membabarkan Dharma, dan kita akan mulai dari slide yang pertama ini, yaitu tentang Brahma Sahampati. Jadi dalam slide Brahma Sahampati ini adalah suatu kisah bagaimana pada saat itu Brahma Sahampati sebagai pimpinan atau pucuk dari para dewa yang hidup di alam Brahma, beliau kemudian turun ke bumi untuk menemui Sang Buddha, Sang Bhagawa, dan menyampaikan kepada Sang Bhagawa, memohon kepada Sang Buddha untuk bisa membabarkan Dharma, terutama di bumi alam manusia ini. Karena sebelumnya Sang Bhagawa merasa ada sedikit keraguan apakah bisa Dhamma yang sungguh indah pada awalnya, sungguh indah pada pertengahannya, dan sungguh indah pada akhirnya ini bisa dimengerti, diresapi, dan terlebih lagi dipraktekkan oleh umat manusia. Sehingga pada saat itu Brahma Sahampati berusaha untuk meyakinkan kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, Sang Tathagata yang tercerahkan untuk berkenan, untuk mau mengajarkan Dharma ini kepada kita semua. Sehingga ketika kita melihat satu peristiwa ini, tentu kita sebagai umat manusia perlu merasa bersyukur, perlu merasa berterima kasih, karena kita dapat hidup di zaman kita bisa mengulang apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha. Terlebih di dalam Manggala Sutta, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kalena dhammasawana, kalena dhammasakaca, mendengarkan Dharma pada waktu yang sesuai, membahas Dharma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Kenapa? Karena sejatinya kita yang ada di ruangan ini, terutama kita sebagai umat Buddhis ini, merupakan umat yang boleh dibilang langka di Indonesia, terlebih populasi kita nggak besar. Menurut data Badan Pusat Statistik, umat Buddha itu di Indonesia angkanya hanya sekitar 0,7 sampai 0,8%. Atau kalau di konversi, penduduk kita ada sekitar 270 juta, mungkin umat Buddha di Indonesia tuh hanya ada 2 juta aja. Itu dari seluruh Indonesia. Nah, ini yang disampaikan oleh Brahma Sahampati. Semoga Sang Tathagata demi belas kasihan kepada para manusia berkenan mengajar Dharma dalam dunia ini. Terdapat juga orang yang sedikit dihinggapi kekotoran batin dan mudah dapat mengerti Dharma yang akan diajarkan. Nah, inilah yang perlu kita refleksikan sebagai manusia. Saat ini kita sudah terlahir sebagai seorang Buddhis, apapun kondisinya, dan termasuk mungkin ada 1-2 di antara kita yang non-Buddhis ingin mendalami apa sih ajaran Buddhisme ini. Nah, inilah kesempatan yang sangat baik karena bisa bertemu dan bisa mendengarkan apa itu ajaran Sang Buddha. Ini merupakan hal yang sulit dan tidak mudah. Boleh, next. Nah, kemudian 2 bulan setelah penerangan sempurna, pada saat Purnama Sidhi di bulan Hasada, Sang Buddha memberikan khotbah pertama kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana. Nah, khotbah ini dikenal sebagai khotbah pemutaran roda Dhamma atau Dhammacakka Pawatana Sutta. Jadi di dalam khotbah ini ada key points yang sangat penting untuk kita bahas, bagaimana seorang Buddhis itu, menurut Sang Buddha, ada 3 hal pokok yang perlu kita kembangkan, yaitu Panya Sila Sabandi, yakni kebijaksanaan kita, perilaku kita, serta samadhi kita. Nah, inilah 3 hal yang kemudian di breakdown oleh Sang Buddha kepada 8 jalan kebenaran. Itu ada pandangan benar, pikiran benar, mata pencaharian benar, dan lain sebagainya, yang sangat komprehensif
sangat bisa menjadi pedoman kita, dan kalau boleh bisa dibilang ini sudah menjadi way of life dari kita sebagai umat Buddhis dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat pertama kali membabarkan khotbah pada 5 pertama di Taman Nusa Isipatana, nah ini memberikan satu makna bagi kita, walaupun kita sebagai umat Buddhis ini populasinya nggak besar. Kadang-kadang kalau di sekolah non-Buddhis itu mungkin yang Buddhis dan yang tahu ajaran Dharma itu jumlahnya nggak besar, mungkin bisa dihitung jari. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai umat Buddhis ini menurut saya bisa memberikan impact ataupun memberikan dampak ke masyarakat. Jadi karena kita sebagai umat Buddhis ini boleh dikatakan secara populasi ini minoritas, atau kadang-kadang kita seperti menjadi satu titik lah di tengah kertas putih. Kalau kita punya kertas putih, kemudian kita kasih titik di tengahnya, pasti konsentrasi kita kan ke titik yang hitam itu ya. Nah, seperti itulah umat Buddha di Indonesia. Bagaimana jumlah kita yang kecil dan yang nggak besar ini harus bisa memberikan dampak dan bisa menjadi contoh. Nah, ini juga sangat menarik. Sang Buddha menyampaikan bahwa mengembaralah engkau guna kesejahteraan dan keselamatan orang banyak. Khotbahkanlah dhamma yang mulia pada awalnya, mulia pada pertengahannya, dan mulia pada akhirnya. Nah, selanjutnya, Sang Buddha juga membabarkan dharma kepada Kasapa bersaudara, kepada Raja Bimbisara, kepada Sariputta dan Moggallana. Ini mungkin saya next dulu, karena sangat panjang cerita. Jadi banyak sekali ya, seperti yang kita tahu, Sang Buddha selama masa pembabaran dharmanya itu, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini sangat banyak. Bahkan sepengetahuan saya, jadi kita di dalam agama Buddha kan memiliki kitab suci namanya Tripitaka. Dalam Tripitaka ini ada 3 keranjang, yaitu ada Winaya Pitaka, ini berisi ajaran-ajaran Sang Buddha untuk para bhikkhu sangha. Kemudian ada Sutta Pitaka, nah ini berisi khotbah-khotbah Sang Buddha kepada para umat, khususnya kepada para kita sebagai pengikut Sang Buddha. Kemudian ada Abhidhamma Pitaka, nah ini berisi pitaka-pitaka tentang hal-hal yang sifatnya metafisika dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ketika Sang Buddha berdiam di Rajagaha saat bulan purnama di bulan Magha, berlangsung pertemuan 1.250 siswa yang dikenal dengan Magha Puja. Ada 4 hal yang luar biasa dari pertemuan ini. Boleh next. Nah, jadi dalam Magha Puja ini ada 4 kejadian, yaitu semua biku yang hadir pada saat itu telah mencapai kesucian arahat. Kemudian semua biku ditahbiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan ucapan ehi biku. Kemudian mereka hadir tanpa pemberitahuan dan perjanjian dulu. Kemudian Sang Buddha menyampaikan Owada Patimokkha, yakni intisari dari ajaran semua Buddha, yaitu tidak berbuat kejahatan, berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran Sang Buddha, sebagaimana juga tertuang di dalam Dhammapada 183, bahwa menurut Sang Buddha, poin ataupun inti dari ajaran dia kalau disarikan adalah satu, kita sebagai umatnya itu tidak berbuat kejahatan. Kemudian kedua, kita sebagai umatnya itu harus melaksanakan kebaikan. Kemudian kita sebagai umatnya harus menyucikan hati dan pikiran. Nah, kalau dikaitkan, ini juga sangat penting bagaimana ajaran Sang Buddha ini mengajarkan kepada kita untuk bisa mengembangkan Brahma Vihara. Apa itu Brahma Vihara? Yaitu 4 keadaan atau 4 sifat luhur. Yang pertama, kita sebagai umat Sang Buddha harus bisa mengembangkan metta. Nah, metta ini berkaitan dengan cinta kasih, bagaimana kita bisa berbuat kebaikan tanpa memandang lagi latar belakang, status, suku, maupun ras dari seseorang.
bagaimana kita bisa melakukan cinta kasih itu kepada semua orang, luas kepada setiap individu tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengembangkan karuna atau sifat welas asih. Artinya karuna ini adalah bagaimana kita bisa punya prinsip hidup susah lihat orang lain susah. Nah ini yang seringkali banyak orang, apalagi nanti teman-teman kalau sudah selesai di dunia kuliah, masuk ke dunia kerja, dunia yang penuh dengan kompetisi, saling sikut satu sama lain, kadang-kadang kalau kita lihat orang lain maju itu atau lihat orang lain berkembang itu kita susah. Kita selalu mencari-cari alasan, kita selalu mencari-cari excuse atas kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Lihat orang yang seumur dia sudah punya berhasil A, berhasil B, berhasil C, kemudian selalu dicari-cari sindirannya. Oh itu mah warisan orang tua, oh itu mah dia jago menjilat, oh itu mah karena dia modal tampang doang, dan lain sebagainya. Susah bagi kita, umat manusia, untuk bisa memiliki sifat legowo. Kita siap, kita ataupun memiliki sikap hati yang senang lihat orang lain senang. Cenderung bagi kita itu susah untuk lihat orang lain maju, selalu mencari-cari excuse. Nah, dalam karuna inilah bagaimana kita bisa mengembangkan ataupun menjadi pribadi, menjadi individu yang memiliki sikap welas asih. Nah, itu susah lihat orang lain susah. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita masih ada orang yang kelaparan, kita lihat di sekitar kita masih ada orang yang sakit, masih lihat ada orang yang renta dan lain sebagainya, bagaimana sikap karuna ini tumbuh dan timbul dengan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan mudita. Nah, mudita ini sederhananya adalah bagaimana kita bisa senang ketika melihat orang lain senang. Ketika kita melihat orang lain maju, kita turut bersuka cita. Bukan jadi orang yang nyinyir. Nah, ini yang sering kejadian. Justru ketika kita melihat orang lain maju dan berkembang, yang dilakukan adalah nyinyir. Karena kita susah lihat orang lain senang. Tetapi banyak juga di luar sana orang yang senang lihat orang lain susah. Jadi ketika dia berhasil, dilihat orang di sekitarnya nggak berhasil, dia membusungkan dada dan menyampaikan, nih, gua yang hebat, nih, gua yang luar biasa, nih, gua yang jago, gua yang lain sebagainya. Tidak mau memiliki sikap menolong orang lain yang masih ada di bawahnya. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan sebagai murid Sang Buddha, punya sikap mudita, yaitu senang lihat orang lain senang. Memiliki sikap pemikiran maju. Ketika lihat orang lain maju, kita turut gembira dan turut berbahagia. Nah, kemudian yang keempat, yaitu mengembangkan UPK. UPK ini adalah memiliki satu sikap keseimbangan batin, mengurangi keakuan di dalam diri kita. Jadi seringkali ketika orang sudah maju, sudah sukses, dia punya sikap aku yang melekat dalam dirinya. Kalau ada apa-apa, maunya karena dia yang merasa dia yang paling kaya, atau dia yang paling berpengaruh, dia yang paling hebat, paling punya kekuasaan, apa-apa mesti persetujuan dia. Apa-apa mesti ACC-nya dia. Apa-apa mesti melibatkan dia. Salah penempatan nama, kemudian kadang nggak dianggap atau nggak diundang, kemudian sikap marah, sikap dengkinya muncul, sikap keakuannya tinggi. Nah, inilah yang Sang Buddha ajarkan, bagaimana mengembangkan UPK. Kita harus bisa menjadi pribadi yang mengecilkan keakuan kita. Memang kalau kita sebagai umat berumah tangga, sulit sekali memiliki sikap tanpa aku. Pasti keakuan itu ada. Tapi bagaimana keakuan ini kita kecilkan agar kita memiliki keseimbangan batin, yaitu tidak marah ketika dicaci orang, tapi juga tidak terbang ketika orang puji-puji kita. Nah, inilah pentingnya mengembangkan Brahma Wihara, yaitu mengembangkan 4 sikap keluhuran batin. Next.
Kemudian Sang Buddha berkunjung ke Kapilawatu untuk menemui dan membabarkan Dharma kepada keluarganya. Ia juga menemui Yasodhara dan Pangeran Rahula yang satu berusia 7 tahun. Ini juga kita next. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian Sang Buddha kembali ke Kapilawatu pada saat Raja Suddhodana sakit keras dan wafat. Setelah Raja wafat, istri Raja Mahabajapati ingin meninggalkan keduniawian dan memohon agar dapat diterima sebagai bhikkhuni. Pada awalnya Sang Buddha tidak memperkenankan, tapi atas usaha Ananda ini merupakan murid yang bisa dibilang kalau sekarang ini seperti asisten atau ajudan, atau bahasa Latinnya aid the king. Ini menjadi ADC-nya, aspritnya dari Sang Buddha. Beliau mengatur kebutuhan hidup oleh Sang Buddha, Sang Bagawa, dan akhirnya Sang Buddha memperkenankan untuk menjadi bhikkhuni. Nah, kemudian selama 45 tahun tercatat Sang Buddha membabarkan Dharma tanpa merasa. Beliau selalu berjalan kaki dan tidak menggunakan alat transportasi. Nah, dalam 45 tahun pembabaran Sang Buddha ini, kita patut bersyukur bahwa Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita, yaitu Sabadanang Dhamma Danang Jinati. Artinya, di antara semua pemberian, dana dhamma adalah yang tertinggi. Nah, kenapa dana dhamma yang tertinggi? Karena dana dhamma ini bisa menginspirasi orang lain untuk mau juga mengembangkan Buddha Dhamma, bisa menginspirasi lagi orang lain untuk juga mau mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Dhamma, dan inilah yang menurut Sang Buddha sebagai dana ataupun amal yang tertinggi. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan dana dhamma? Dana dhamma ini tidak melulu harus diartikan kita menjadi seorang pengkhotbah, kita menjadi romo atau ramani. Tetapi bagaimana kita bisa turut berkontribusi dalam pengembangan pembabaran ajaran Dhamma, seperti teman-teman hari ini mengikuti acara yang N-Wise dari Buddhist Worship, seperti Dita hari ini menjadi host, turut mensukseskan pengulangan roda Dhamma di bumi ini, bagaimana kita bisa berdana dalam bentuk mencetak buku-buku Dhamma, membagikan buku-buku Dhamma, dan lain sebagainya, itu termasuk dana Dhamma. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan ajaran Dhamma tersebut dan bisa menjadi satu contoh ataupun satu ambasador. Oh, ini loh umat Buddha, oh ini loh orang yang mengikuti ajaran Sang Buddha, tutur katanya baik, perilakunya baik, dan lain sebagainya. Nah, di dalam 45 tahun pengembaraannya ini, kita juga sangat respect, sangat bersyukur bagaimana Sang Buddha ini selalu berjalan kaki dan bahkan tidak menggunakan alat transportasi. Nah, ini juga sangat menarik bagi kita bagaimana bisa menyelami kehidupan Buddha Gautama. Ini kalau teman-teman lihat dari waktunya dari jam 4 pagi, kemudian sampai jam 5 melakukan meditasi, jam 6 sampai jam 12 berpindah patah, kemudian jam 12 dan lain sebagainya mengajar para perumah tangga, selalu mengajar. Inilah bagaimana kita refleksikan Sang Buddha sudah memberikan pedoman bahwa mengajar dan berbagi ilmu itu adalah satu kemuliaan. Bagaimana kita bisa selalu ingin mengembangkan Buddha Dhamma, ajaran Sang Buddha, dengan selalu mau berbagi, dan tidak boleh kita pelit ilmu atas ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi dengan kita melihat jadwal sehari-hari Buddha ini, kita lihat, wah, Sang Buddha dalam sehari cuma tidur 1 jam loh, jadi jam 3 sampai jam 4. Ya mungkin kita sebagai umat perumah tangga nggak sanggup ya untuk mengikuti jadwal Sang Buddha yang sangat ketat ini. Tapi poin penting dari jadwal sehari-hari ini adalah bagaimana kita ketika memiliki kemampuan, kita bisa seperti Ko Ivan, memberikan sharing Dharma, membagikan ilmu yang kita miliki, ataupun apapun skill yang kita miliki. Saat ini sudah ada wadah seperti Buddhist Worship
kita bisa membagikan kemampuan menyanyi kita bisa memberikan kemampuan bermusik kita bisa membagikan kemampuan menari kita, ataupun membuat konten, membuat poster yang menarik, membuat postingan di Instagram, menulis caption, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan satu bentuk kemuliaan, bagaimana kita bisa berbagi ilmu, berbagi ajaran Sang Buddha dalam berbagai bentuk, dalam berbagai wadah yang ada. Ini saya apresiasi sekali, dan kita perlu ingat bahwa kita hidup sebagai manusia, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bisa menyelami Buddha Dhamma, karena belum tentu di kehidupan yang mendatang kita bisa mendengarkan Dharma seperti hari ini. Karena seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa sulit sekali terlahir sebagai manusia, sulit sekali manusia yang terlahir itu bisa menjadi umat Buddhis, dan sulit sekali orang yang sudah menjadi Buddhis itu bisa mendalami Buddha Dhamma seperti kita hari ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada diskusi atau yang ditanyakan, termasuk mengkoreksi apa yang sudah saya sampaikan, silahkan saja, kita terbuka. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Saya kembalikan terlebih dahulu ke host. Terima kasih. Anumodana, Ko Erik Fernando. Terima kasih udah menyampaikan kepada kita semua. Nah, teman-teman gimana nih? Dari tadi Ko Erik udah cukup nyampein dari mulai Pangeran Siddhartha, kemudian mencapai penerangan sempurna, hingga akhirnya membabarkan Dhamma. Nah, teman-teman, nanti juga kita bisa lanjut lagi nih cerita Sang Buddha di yang NWS berikutnya. Sekarang ada sesi tanya-jawab nih. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan untuk Ko Eri, boleh dipersilahkan via chat atau mungkin mau open mic untuk bertanya. Tadi tuh kita sebenarnya udah bahas lumayan banyak nih dari Ko Erik, ada tentang Sang Buddha, gimana cara mencapai penerangan sempurna, terus sampai akhirnya membabarkan Dhamma, dan Dhamma-Dhammanya itu hingga sekarang masih dibabarkan ke kita sebagai umat Buddha dan juga umat yang lainnya. Nah, buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung lewat kolom chat atau mungkin open mic atau raise hand, biar aku bantu bertanya. Oh ya, Ko Erik udah ada pertanyaan nih, satu. Dari Stanley Ludah. Selamat siang menjelang sore, nama budaya. Perkenalkan saya Stanley, mohon izin bertanya, katanya kok. Ada suatu anggapan bahwa Dhamma itu tidak dibabarkan serta-merta. Maksudnya kita harus meminta dulu kepada Sangga atau Dhammaduta. Apakah benar hal tersebut demikian? Nah, kata Stanley, ilmu kebudahan saya masih selevel anak kecil nih kok. Karena di sekolah saya tidak pernah belajar Buddhisme sebelumnya. Terima kasih. Boleh untuk Ko Erik langsung menjawab pertanyaannya. Kebetulan orangnya on cam tuh ya. Mungkin boleh sambil disampaikan secara lisan. Stanley, sarjana hukum nih Stanley, luar biasa. Oke, siap kok. Mohon izin bertanya ya kok ya. Jadi kan ini ada anggapan bahwa Dhamma itu harus kita minta dulu untuk kalau mau mendengarkan Dhamma itu. Jadi apakah benar demikian? Apakah kita itu nggak seperti yang Buddha pernah lakukan pada saat kayak saya ada baca-baca cerita, maksudnya itu dia diminta oleh sang dewa apalah namanya itu, baru dia membabarkan kepada seluruh makhluk hidup dong. Nah, apakah benar demikian? Kalau misalnya Dhamma itu harus menunggu kita tanya dulu baru dibabarkan seperti itu. Terima kasih. Itu anggapan kamu dengar dari mana tuh, Stan? Ini ya kayak dari yang acara-acara Buddhis gitu, saya campur-campur loh maksudnya itu. Itu menurut pengertian yang saya tangkap aja itu. Tapi kan saya butuh pandangan dari orang yang mengerti bahasanya itu. Oh, berarti udah campur nih dari berbagai informan, kemudian kamu coba rangkum dan interpretasikan. Ya, benar. Tapi menurut kamu gimana kalau pandangan pribadi kamu? Kalau menurutku sih ada kayak
ya apa namanya, kayak kita sebelum mendengarkan dhamma itu harus kita meminta izin kepada sangha membaca parita loh, ada paritanya seperti itu kalau nggak salah ya. Mungkin jadi menurut saya sih memang harus kayak memohon dulu untuk meminta dapat dharma dari para sangha seperti itu. Menurut saya sih. Ya, terima kasih kepada Stanley atas pertanyaannya. Jadi yang disampaikan Stanley ini menarik ya, apalagi kalau kita kaitkan tentang mendengarkan dharma ini, apakah, dan ini jangan diinterpretasikan dengan belajar dharma ya, karena menurut saya di tengah perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini, kalau kita mau belajar dharma tapi harus tunggu ada sangha atau dhamma duta yang membimbing, itu sayang sekali, karena sekarang ada website yang menyediakan Tripitaka buat kita bisa membaca dan lain sebagainya. Tapi memang secara etika ataupun pola interaksi, terutama di kalangan vihara seperti yang menganut tradisi Theravada pada khususnya, maupun di Mahayana dan Tantrayana juga sih, memang sebelum Bhikkhu Sangha itu ceramah, ada bacaan-bacaan untuk kita memohon aradhana dhammadesana. Jadi kita meminta kepada Bhikkhu Sangha untuk berkenan membagikan. Nah, tapi ini jangan diinterpretasikan ataupun dimaknai secara sempit. Oh, gue nggak bisa belajar dharma, orang nggak ada sanghanya. Nah, itu namanya nyari excuse. Nah, saya pribadi terus terang banyak membaca literatur ataupun referensi dari agama Buddha, itu nggak secara lisan. Jadi saya termasuk tipe yang kalau kita belajar ada 3 tipe besar ya. Ada yang visual, kinestetik, sama yang audio. Kalau saya orangnya lebih suka visual, jadi membaca dari buku-buku secara tertulis dan lain sebagainya. Jadi dalam kita menyelami atau memahami dhamma ya, pagi zaman sekarang buat saya sih nggak perlu harus nunggu ada sangha yang mengajarkan. Tapi memang kalau ada Bhikkhu Sangha, itu kita secara etika perilakunya perlu meminta aradhana dhammadesana. Nah, ini ada kawan saya ini, Joe dari Makassar, mahasiswa S2 dari STHB Nalanda, ingin menambahkan. Boleh, Joe? Oke, nama budaya semuanya, nama budaya Erik, nama budaya Dita, dan semuanya. Oke, eh ini Erik kayaknya udah lagi membaca pikiran saya nih. Saya hanya ingin menambahkan aja, menyempurnakan aja. Padahal udah sempurna sih jawabannya Erik sebenarnya. Cuman saya kayak merasa kayak memang, karena ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan ya dengan orang-orang ya. Nah, kalau dari saya ya, kenapa sih kita harus memohon dharma kepada Bhikkhu Sangha? Karena kita, kalau kita baca Aradhana Dhammadesana kan di situ sebenarnya adalah kita mengulang kembali peristiwa ketika Brahma Sahampati itu memohon dharma kepada Buddha. Ya, jadi pada saat itu bukan dibilang Buddha nggak mau mengajarkan dharma, nggak mungkin, karena setiap sama-sama Buddha kalau dia datang ke dunia pasti akan mengajar dharma gitu. Tapi ini menurut kitab komentar ya, atau disebut kata-kata. Jadi kalau kita belajar dharma, biasanya kalau kita membaca sebuah sutta, kita perlu juga membaca interpretasi dari orang yang sudah kompeten. Nah, orang-orang yang kompeten itu para mahapandit, mahaguru, itu mereka membuat kitab yang disebut kitab komentar atau Atthakatha. Nah, dalam kitab komentar Atthakatha itu dikatakan bahwa Buddha sebenarnya mau membubarkan dharma memang karena sudah kodratnya ya, istilah tanda kutip kodratnya, tapi beliau ingin Brahma Sahampati yang langsung datang mohon sama dia. Kenapa? Karena saat itu Brahma Sahampati adalah Mahabrahma, dewa yang paling dihormati oleh para dewa. Jadi bahkan Dewa Saka pun, tahu ya Dewa Saka ya, Raja Surga Tawatimsa, itu pun masih sangat menghormati Brahma Sahampati. Bisa dibilang seniornya lah gitu. Jadi ketika Brahma Sahampati memohon dharma, para dewa pasti akan mengikuti. Semua manusia pasti akan mengikuti karena wah, ini aja dewa yang paling kita hormati aja mau memohon bersujud depan Sang Buddha memohon diajarkan dharma, berarti dharma ini sangat dalam gitu. Nah,
Jadi Sang Buddha sengaja memunculkan pikiran bahwa Dharma ini terlalu dalam, saya nggak mau ngajar Dharma. Nah, pikiran itu terbaca lah oleh Brahma Sampati. Langsung dia dalam sekejap langsung turun ke bawah memohon. Nah, itu menandakan betapa berharganya, betapa luar biasanya Dharma ya. Kalau kita lihat di tradisi Theravada, di tradisi Tantrayana, Tibet, di Mahayana sekalipun Tipitaka itu diperlakukan dengan sangat hormat ya. Bahkan kalau di Mahayana pun itu kita nggak boleh menaruh buku sutra itu di lantai, nggak boleh. Kita nggak boleh. Dan di Tantra Tibet itu kitab suci itu harus selalu dijunjung di atas kepala. Kenapa? Karena mereka sangat menghargai Dharma. Itulah kenapa ada permohonan Dharma di sana, karena kita bukan memandang biku atau biksunya secara individu, tapi kita memandang bahwa beliau akan membabarkan Dharma. Dharma itulah yang sangat-sangat kita junjung dengan sangat-sangat tinggi. Nah, lalu belajar Dharma. Nah, belajar Dharma memang sekarang kan sudah begitu banyak sumber-sumber dari internet, Sutta Sentral misalnya, dari Dhammacita dan sebagainya. Nah, namun kita menurut saya, kita juga harus tetap eh, bisa menginterpretasikan dengan tepat, baik dan tepat ya. Jadi bukan hanya kita sekedar interpretasi aja. Kalau di Tantra Tibet, itu biasa kita di training, kita kalau mau menginterpretasi sebuah poin ajaran Buddha, kita harus mengerti dulu interpretasi dari Buddha sendiri apa, interpretasi dari para muridnya apa, interpretasi dari biku gurunya kita siapa, apa, interpretasi dari temannya kita apa, dan interpretasi dari kita sendiri apa, dan itu akan diperdebatkan, bukan diperdebatkan kayak, maksudnya kayak debat kusir ya, enggak. Maksudnya diperdebatkan untuk mencari tahu titik persamaan dari semuanya itu. Makanya itulah Dharma itu sangat-sangat dalam, makanya diperlakukannya dengan kita juga memperlakukannya secara simbolik maupun secara praktikal itu dengan sangat hormat gitu. Itu menurut saya. Terima kasih Bang Udaya. Makasih Bang Jo. Ren ini udah dijadwalin belum Bang Jo buat sharing? Belum, Deko. Jo, lu bisa kapan Jo? Waduh, jangan off cam dulu nih. Waduh, teman-teman, keren banget nih. Ternyata ada calon masa depan narasumber yang NWAS juga nih, teman-teman. Tadi udah sempat ada spoiler sedikit kan ya sebenarnya ya, Ko Erik ya. Dari calon narasumber, gimana Ko Stanley? Cukup menjawab nggak nih pertanyaannya? Menjawab, tapi muncul banyak pertanyaan sih, tapi kasih kesempatan yang lain aja dulu. Oke. Thank you, Ko Stanley. Nah, untuk teman-teman ada lagi untuk yang mau bertanya atau silahkan bisa langsung raise hand atau boleh komen-komen nih di kolom juga. Karena aku lihat nih mungkin kayaknya semuanya lagi mikir nih mau bertanya apa nih. Oh ya, Ko Erik, tadi ngomong-ngomong soal slide kita nih, tadi kan Ko Erik sebenarnya udah bahas tuh dari pembabaran Dhamma, terus kita harus ngembangin Brahma Wihara, terus ada Metta Karuna dan yang lainnya. Sebenarnya buat teman-teman di sini tuh menurut Ko Erik sendiri nih, dari Dhamma yang dibabarkan Sang Buddha, hingga sekarang kan sebenarnya masih dibabarkan ke umat Buddha dan seluruh umat lainnya ya di dunia. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak satu hal penting atau enggak menurut Ko Erik, Dhamma apa sih yang kira-kira bisa kita lakuin secara mudah dan kita bisa lakuin setiap hari-hari nih buat teman-teman yang masih muda-muda di sini nih, Ko Erik? Oh iya, makasih Dita, ini good question ya. Jadi kurang lebih sekitar 5 tahun lalu saya ikut pekan penghayatan Dhamma yang dilaksanakan oleh UI. Pada saat itu saya ketemu satu suhu yang dia sampaikan bahwa kalian kalau mau belajar Dharma ini simple sebenarnya. Jadi dia kasih kita satu buku parita, tiap hari dia suruh kita baca tuh isi di parita itu. Jadi tiap hari saya baca Nama Karapata, kemudian saya baca Wandana, kemudian saya baca Tisarana, baca Pancasila, bahkan di dalam buku itu ada Pandita Sila ya. Jadi ada Pancasila, terus ada 3 sila tambahan lagi, jangan serakah, jangan berpandangan yang salah, kemudian jangan menindas orang, jangan berbuat jahat,
kemudian baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, kemudian setiap harinya membaca parita atau sutta yang berbeda. Jadi misal hari Minggu baca Karania Metta, Senin Manggala Sutta, Selasa Ratana Sutta, Rabu Anggulimala Parita, Kamis Wijaya Sutta, Jumat Bojanga Parita, kemudian Sabtu baca Patumodana, kemudian ditutup dengan kalau pagi hari ada Mora Parita, Parita burung merak, kemudian ditutup dengan Etawata. Dan jadi sejak 5 tahun terakhir saya setiap hari baca parita itu secara konsisten dan belum pernah putus. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu bawa buku parita kecil ini. Dia enak, ukurannya seperti pocket gitu ya, bisa dimasukkan kemana-mana. Setiap hari saya selalu luangkan waktu untuk berusaha membaca parita tersebut. Dan banyak sekali manfaat yang kita rasakan setelah membaca parita tiap hari. Yang pertama pastinya kita lebih konsentrasi dan bisa lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Nah, apa itu konsentrasi dan fokus mengerjakan sesuatu? Simpelnya kalau kita lagi bawa mobil nih ke mall, biasanya kalau orang yang nggak fokus dan nggak konsen tuh udah masuk eskalator, dia suka lupa tuh. Wah, tadi gue udah kunci mobil apa belum ya? Nah, itu ciri-ciri orang nggak fokus. Tapi dengan kita memfokuskan diri, berusaha meluangkan waktu setiap hari membaca parita, maka hal-hal seperti itu biasanya nggak kejadian lagi karena kita selalu melakukan berbagai tindakan dengan sadar. Kemudian dengan membaca parita tiap hari, saya merasa ada lipatan tumpukan karma yang sangat baik ya. Jadi merasa tuh selalu kalau ada halangan, ini istilahnya sih orang yang berbuat jahat walaupun rezeki belum datang, tapi bencana telah menjauhinya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum datang, tapi rezeki telah menjauhinya. Jadi bagaimana seringkali keberuntungan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, mendapatkan berbagai kesempatan, A, B, C, dan lain sebagainya. Ini bisa kita dapatkan. Dan tentu saya menghimbau, mengajak teman-teman untuk kita, ayo setiap hari selalu luangkan waktu untuk baca parita. Dan untuk mengubah kebiasaan memang bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita jarang membaca parita, perlu memang ada yang memotivasi dan coba teman-teman lakukan 100 hari secara konsisten. Saya yakin lewat 100 hari itu kalau teman-teman baca parita nggak putus, 1 hari aja kita nggak baca parita, itu rasanya seperti nggak mau makan. Jadi saya tuh selalu kalau sebelum makan siang, kalau belum baca parita, itu saya nggak berani tuh nyentuh makanan tuh. Karena merasa, waduh, kayaknya hari ini ada yang belum tuntas nih dalam diri kita. Jadi mungkin itu yang saya bisa himbau, bagaimana kita bisa praktek membaca parita setiap hari, karena akan banyak sekali manfaat yang kita rasakan dan kita terima dengan rajin membaca parita. Itu dari saya. Waduh, keren banget. Thank you, Ko Erik. Jadi teman-teman kita tuh setiap hari bisa mulai untuk baca parita nih. Ko Erik tadi sempat kasih challenge buat kalian juga nih, buat coba baca parita selama 100 hari. Biar kalian juga ngerasa lebih tenang, terus lebih konsentrasi, lebih perhatian. Apalagi sekarang kan mungkin untuk teman-teman di sini ada yang kuliah online atau juga kerja nih, semuanya serba online, itu juga butuh perhatian penuh ya. Karena sebenarnya lebih banyak distraction nih dari di rumah, atau tiba-tiba orang tua manggil, atau tiba-tiba datang paket mungkin ya kok ya. Jadi lebih fokus perhatiannya nih, bisa dicoba nih buat teman-teman. Ini mungkin tadi udah sempat dibahas banyak nih, ada closing statement nggak? Atau selain yang tadi Ko Erik sampai ini ke teman-teman, kira-kira teman-teman tuh harus seperti apa sih dari kesimpulan tadi yang Ko Erik bahas? Mungkin boleh kok di-sharing ke kita. Ya pada prinsipnya tadi teman-teman juga dengarkan bahwa berdana dhamma itu adalah hal yang sangat baik dan kita bersyukur di Buddhist worship ini berdana dhamma itu tidak sebatas kita berkhotbah aja, tapi bagaimana kita bisa luangkan waktu, tenaga, pikiran kita membuat konten poster IG yang menarik. Karena kan Instagram Buddhist worship ini posternya keren-keren semua ya, tuh hebat tuh yang desain.
Terus bagaimana kita bisa seperti Randy, jadi PIC kegiatan, bisa aktif satu sama yang lain, yang punya kemampuan bernyanyi lewat nyanyinya, kemampuan musik lewat musiknya, yang punya kemampuan nari lewat narinya, atau yang punya kemampuan mungkin baca puisi atau yang lain sebagainya, atau membuat tulisan, bikin film, atau seperti Stanley ini bisa punya kemampuan hukum, membaca undang-undang, membela rakyat yang tertindas, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kesempatan bagi kita sebetulnya anak muda Buddhis untuk bisa berdana dhamma dalam berbagai bentuk. Nah, itu mungkin dari saya, dan memang untuk baca parita tiap hari ini nggak mudah, karena attention span atau fokus orang untuk fokus pada hal tertentu ini di zaman sekarang itu berdasarkan riset terakhir tuh hanya sekitar 8 detik aja. Artinya kita mau konsentrasi kerjain sesuatu, biasanya habis 8 detik tuh udah lost. Wah, udah ada notif WhatsApp lah, Instagram lah, udah teng-tong yang lain lah, email lah, dan lain sebagainya. Sehingga orang susah konsentrasi. Nah, tapi coba saya ajak teman-teman tiap pagi, fokus kita coba baca, karena akan banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Ko Erik. Wah, teman-teman udah dapat semuanya tips and tricks komplit nih dari Ko Erik. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ikut dan datang sampai hari ini di acara terakhir ya, sampai Q&A. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ko Erik Fernando karena hari ini sebagai narasumber juga udah ngasih kita banyak inspirasi tentang Buddha, Dhamma, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, sebelum selesai acara ini, aku juga masih mau encourage teman-teman nih. Kalau misalkan acara kita ini selalu ada, khususnya yang NWISE ini ya, ada di 2 minggu lagi, kayak yang aku bilang tadi, tanggal 10 Oktober, jangan lupa ikut ya. Karena tadi kok Erik baru bahas sampai hari-hari Buddha itu ngapain aja nih schedule-nya. Nanti ada kelanjutannya, continue tanggal 10 Oktober, hari Minggu juga jam 2 siang, jangan lupa ikut. Oh ya teman-teman, karena Buddhist Worship juga satu program kegiatan bagi kalian yang suka musik, dance, atau kayak event, dan juga public speaking, kalian boleh banget nih kontak-kontak di medsosnya kita, follow Instagram @buddhistworship, atau ada TikToknya juga, kalau teman-teman suka TikTok, di sana ada Facebooknya dan juga di YouTube-nya. Teman juga boleh kontak di WA-nya untuk tanya-tanya lebih lanjut. Nah, selain yang NWAS ini, sebenarnya Buddhist Worship itu ada banyak rangkaian acara nih, teman-teman. Teman-teman bisa ikut ngobrol pintar, atau yang biasa mungkin kalau teman-teman udah tahu, ini setiap hari Sabtu jam 8 malam. Ada juga ngobrol santai setiap hari Jumat jam 7.30. Ada mindful game atau podcast bagi teman-teman yang suka dengerin Spotify, itu bisa dengerin podcastnya kita juga. Dan Buddhist Worship juga ada acara baru nih teman-teman. Selain yang NWISE, kita juga ada Buddhist Worship Edu. Jadi di sana kita bakal siapin special workshop untuk ngembangin soft skill kalian. Jadi jangan lupa ya teman-teman ikut acara Buddhist Worship lainnya. Dan juga bagi kalian yang tertarik untuk organisasi di Buddhist Worship atau nanya tentang program kegiatan, langsung aja bisa kontak Instagram kita atau WhatsApp grup kita. Nah, untuk menutup acara hari ini, teman-teman, saya akan bacakan dedicating merit untuk semuanya. Harap beranjali. Homage to our great teacher Sakyamuni Buddha. Homage to our great teacher Sakyamuni Buddha. Homage to our great teacher Sakyamuni Buddha. I'm taking refuge in the Buddha, so that all sentient beings shall realize the great path and aspire to supreme state of mind. I'm taking refuge in the Dhamma, so that all sentient beings shall deeply enter the Tripitaka and attain wisdom like ocean. I'm taking refuge in the Sangha, so that all sentient beings shall lead the community in harmony without hindrance, love, compassion, joy, and equanimity pervade the Dhamma realm. There is merit from affinities
benefit heaven and earth, practice Dhamma with equality and tolerance, a sense of shame and gratitude, and a heart of gratefulness. Sabe Sata Bhavantu Sukhita, may all beings be happy. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin acara yang NY sampai akhir. Saya Dita Medawi mengucapkan selamat sore, Namo Buddhaya.